Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita bahas berita terbaru Timnas hari ini. Det er selvfølgelig stort og historisk, så jeg er glad. De fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 copas. Have came in good spirits. They're very excited. Tonton sampai akhir ya. Ini sangat menarik dibahas. Kalau naturalisasi Luke Fikri mengaku siap membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Lini serang skuad Garuda berpotensi semakin kuat dengan hadirnya calon pemain naturalisasi, penyerang asal klub MacArthur FC ini. Penyerang 20 tahun ini saat ini memperkuat klubnya di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski masih muda, performa Fikri cukup menjanjikan. Dari 19 penampilan musim ini, ia berhasil mencetak 4 gol dan 1 assist, menunjukkan potensi besar sebagai striker masa depan. Fikri menegaskan kesiapannya membela Timnas Indonesia yang kini dilatih John Herdman. Saya pasti terbuka untuk itu. Bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia akan menjadi pengalaman luar biasa, kata Fikri, dikutip dari YouTube Yusa Nugraha, Selasa 17 Maret 2026. Kesempatan Fikri untuk bergabung dengan skuad Garuda makin terbuka lebar setelah beberapa kali berkomunikasi dengan Herdman. Ia mengaku kagum dengan visi pelatih asal Kanada itu. Saya sudah bicara beberapa kali dengannya, dan saya suka visinya bersama Timnas Indonesia. Itu akan sangat menarik, ujarnya. Luke Fikri mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dan memahami ambisi tim lolos ke Piala Dunia 2030. Jika saya membela Timnas Indonesia, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali, tegasnya. Pemain kelahiran Hawaii ini memiliki darah Indonesia dari neneknya di garis keturunan ibu. Ia berposisi sebagai striker murni dan bisa fleksibel sebagai penyerang sayap. Dengan komitmen dan bakatnya, Fikri menjadi salah satu calon naturalisasi yang diharapkan mampu memperkuat lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Populasi Indonesia sekitar 280 juta orang. Dukungan untuk sepak bola sangat besar. Dengan situasi Timnas yang sedang berkembang, saya rasa mereka punya peluang mewujudkan mimpi lolos Piala Dunia, tambah Fikri. Nama Luke Fikri tengah mencuri perhatian setelah tampil impresif di kompetisi A-League Australia. Konsistensi performanya, ditambah kontribusi gol dan mobilitas tinggi di lini depan, membuatnya dinilai sebagai aset potensial bagi Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Fikri bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing utama di lini serang Garuda. Namun sejumlah pihak menilai ia sebaiknya tetap mengasah karier di luar negeri untuk menjaga kualitas permainan dan jam terbang kompetitif. Performa Luke Fikri bersinar di lapangan. Penampilan Luke Fikri benar-benar menonjol musim ini. Ia mencetak gol ke gawang Central Coast Mariners dan Melbourne City, memberikan assist, serta meraih gelar Man of the Match saat melawan Adelaide United, bahkan meraih rating 8,2 saat menghadapi Newcastle Jets. Tak hanya di liga domestik, Luke juga sudah tampil di kompetisi Asia, ACL2, menunjukkan kesiapan bermain di level internasional. Dalam wawancara dengan media Australia, Fikri mengungkapkan 3 opsi nasionalnya, Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Yang menarik, ia menyebut Indonesia cukup menggoda, dan sudah ada komunikasi awal terkait peluang naturalisasi. Pernyataan ini membuka peluang Timnas Indonesia untuk mendapatkan Luke Fikri. Tergantung bagaimana PSSI menjalankan pendekatan yang tepat dan menawarkan visi jangka panjang bagi pemain muda berbakat ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan 4 agenda utama yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada sisa tahun 2026. Pengumuman ini disampaikan setelah tim Merah Putih menyelesaikan 2 pertandingan FIFA Series 2026. Agenda tersebut mencakup 2 laga uji coba dalam kalender internasional pada 1 hingga 9 Juni 2026 yang akan berlangsung sebelum Piala Dunia 2026. To move forward, To win it again. Easy as that. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan agenda penting dalam kalender internasional, yakni FIFA Matchday Juni 2026.
Dalam persiapan tersebut, PSSI dikabarkan mengundang hingga 3 negara untuk menjadi lawan uji coba. Namun hingga saat ini, lawan resmi timnas masih belum diumumkan secara publik. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan satu calon lawan sudah hampir pasti. Kami sedang mencari lawan untuk FIFA Matchday Juni. Mudah-mudahan sudah dapat satu untuk tanggal 5, tetapi belum bisa diumumkan sebelum ada kesepakatan resmi, ujar Erick Thohir saat menghadiri acara Water Break PSSI per 96 tahun PSSI Fondasi Piala Dunia 2023 bersama I-League, FFI, dan GSI di GBK Arena Jakarta, Kamis 16 April 2026. Erick menegaskan bahwa laga uji coba ini tidak sekedar formalitas, tetapi difokuskan untuk menghadapi lawan yang kompetitif. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas permainan dan kesiapan tim menghadapi turnamen mendatang. Sebelumnya, timnas Indonesia telah menghadapi tim kuat seperti Bulgaria dalam laga uji coba yang dinilai memberikan pengalaman berharga. Di sisi lain, performa timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman mendapat apresiasi. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas tim, baik dari sisi taktik maupun kedisiplinan. Pendekatan Hartman, kata Erick, memahami karakter pemain serta mampu beradaptasi dengan berbagai gaya permainan lawan menjadi nilai tambah dalam pembangunan skuad. Pelatih sekarang sudah melokal seperti bermain bola bareng di pantai yang seperti kita lihat di media sosial dan sudah bertemu dan mengunjungi beberapa klub Super League, sambungnya. Selain FIFA Matchday Juni, PSSI juga menargetkan menghadirkan tim besar dunia pada agenda internasional berikutnya, termasuk pada November mendatang. Timnas Indonesia sebelumnya pernah menghadapi Argentina, dan PSSI berharap momentum tersebut bisa kembali terulang dengan menghadirkan lawan kelas dunia lainnya, kata Ketua PSSI sekaligus Menpora. FIFA Matchday menjadi bagian penting dalam program pengembangan Timnas Indonesia. Melalui laga-laga internasional yang kompetitif, Timnas diharapkan mampu meningkatkan performa sekaligus memperkuat posisi di ranking dunia, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan perkembangan terbaru terkait rencana federasi soal pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ia menjawab kabar yang menyebut PSSI akan menambah amunisi pemain diaspora di Garuda. Isu mengenai pemain naturalisasi tambahan cukup marak dalam beberapa waktu belakangan. Beredar kabar PSSI terus mencari dan berkomunikasi dengan pemain diaspora untuk diproses alih kewarganegaraan. Tapi ternyata PSSI hingga kini belum memproses penambahan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Fokus utama federasi saat ini adalah mengoptimalisasi pemain yang tersedia, sembari membangun kekompakan tim di bawah asuhan pelatih John Hartman. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menegaskan sampai kini belum ada langkah konkret untuk mencari pemain keturunan tambahan dalam waktu dekat. Belum ada. Kita pada saat ini sama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini, kata Erick Thohir di GBK Arena, Kamis 16 April. Fokus matangkan kekompakan. Menurut Erick Thohir, yang terpenting dari Timnas Indonesia saat ini adalah proses adaptasi antar pemain di dalam lapangan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga keberadaan materi pemain yang ada saat ini dianggap sudah cukup untuk menjalankan program kepelatihan yang sedang berjalan. Skuad yang ada sekarang difokuskan agar John Hartman bisa beradaptasi dan membuat tim kian kompak. Karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini, dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan, jelas Erick. Isu penambahan pemain kencang dalam beberapa waktu terakhir hingga muncul sederet nama. Salah satunya adalah Luke Vickery, pemain muda kelahiran Amerika Serikat yang berdarah Indonesia-Australia. Luke Vickery diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Dia pun sudah belak-belakan tertarik, bahkan berkomunikasi dengan pelatih John Hartman. Tapi Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI Sumarji, mengatakan tahapan Luke Vickery masih proses penjajakan. Selain Luke Vickery, nama lain yang muncul adalah Dean Zandbergen. Penyerang VVV Venlo telah beberapa kali mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Belum ya semuanya kan kita lagi upaya-upaya ini, pendekatan-pendekatan kan, menyesuaikan dengan kebutuhan tim kan? Belum ada proses lanjutan, kata Sumarji pada Selasa 7 April lalu. Bahkan pemain yang memiliki darah Depok, Jawa Barat dari sang ibu itu tetap ingin bela Garuda, meski belakangan sempat ramai kasus Passportgate. Jadi ya, aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menginginkannya. Bisa bermain untuk sebuah negara. Dalam hal ini dari pihak ibu saya juga masih ada keluarga di sana. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final.
Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Tahun 2023 lalu, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Hasilnya, Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ditambah agenda besar di Piala Asia AFC pada September dan Oktober mendatang di bawah arahan pelatih kepala baru asal Inggris, John Herdman. Asosiasi sepak bola harus segera memproses naturalisasi Zandenberg karena pertandingan internasional dijadwalkan pada bulan Juni, dan pada bulan September dan Oktober, tim nasional di bawah pelatih kepala baru asal Inggris, John Herdman, akan aktif selama Piala Asia FIFA. Persoalan di lini depan Timnas Indonesia memang jauh lebih kompleks dari sekadar minimnya jumlah striker. Permasalahan ini juga menyangkut kebutuhan akan penyerang yang mampu berkolaborasi secara harmonis dengan Ole Romeni, striker naturalisasi asal Belanda yang kini berseragam Oxford United di Inggris. Namun situasi menjadi semakin rumit lantaran Romeni sendiri mengakui bahwa ia merasa lebih efektif dan nyaman bermain di posisi second striker atau di belakang penyerang utama. Hal ini otomatis mendorong PSSI untuk bergerak lebih agresif mencari sosok penyerang murni yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak gol demi gol bagi Timnas Indonesia. Pencarian striker yang mumpuni seharusnya mengarah pada pencarian penyerang tengah yang dapat bekerja sama dengan baik dengan penyerang nomor 9 saat ini yang juga berasal dari Belanda dan bermain untuk Oxford United, lanjut Haaglanden Football. Disinilah nama Dean Zandenberg kian mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia dan manajemen PSSI. Torehan golnya yang konsisten dalam 6 bulan terakhir bersama VVV Venlo telah membuat para pemangku kepentingan di Federasi Sepak Bola Indonesia menaruh perhatian ekstra pada striker yang dijuluki bintang muda sepak bola Belanda oleh para supporter tanah air. Meski demikian, jalan Zandenberg menuju seragam merah putih tidaklah mulus begitu saja. Ia harus bersaing ketat dengan Luke Vickery, penyerang asal Australia yang saat ini membela MacArthur FC di level tertinggi kompetisi domestik negeri Kangguru, yang juga masuk dalam radar PSSI sebagai solusi potensial atas krisis nomor 9 yang mendera Timnas Indonesia. Persaingan antara Zandenberg dan Vickery untuk memperebutkan tempat di skuad Garuda dipastikan akan semakin sengit dalam beberapa bulan ke depan. Keduanya sama-sama menawarkan profil yang dibutuhkan Herdman, namun keputusan akhir tetap ada di tangan federasi dan sang pelatih yang baru mulai membangun fondasi tim nasional impiannya. Satu hal yang pasti, PSSI tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama dalam mengambil keputusan. Setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan status naturalisasi para striker incaran ini adalah kemewahan yang tidak lagi bisa Timnas Indonesia tanggung menjelang serangkaian laga penting yang sudah menanti di kalender sepak bola internasional 2026. Daftar tim yang berpotensi masuk playoff tambahan FIFA untuk Piala Dunia 2026 mulai banyak dibicarakan. Timnas Indonesia masuk dalam perhitungan. FIFA dikabarkan sedang mempelajari skema additional playoff sebagai respons atas kemungkinan Iran tidak bisa berpartisipasi akibat situasi di luar sepak bola. Langkah ini membuka peluang baru bagi sejumlah negara yang sebelumnya gagal lolos. Informasi ini diungkap jurnalis ESPN Luis Carlos Largo yang menyebut pembahasan sudah memasuki tahap serius. FIFA kini menyiapkan skenario darurat untuk menjaga komposisi peserta tetap ideal. FIFA sedang mempertimbangkan untuk menggelar babak playoff tambahan yang melibatkan 2 tim dari Eropa dan 2 tim dari Asia jika Timnas Nasional Sepak Bola Iran tidak ikut serta dalam turnamen tersebut. Tulis Luis Carlos Largo. Dalam skema tersebut, FIFA akan menyediakan 4 slot tambahan.
Rinciannya, 2 slot untuk zona Eropa atau UEFA dan 2 slot untuk zona Asia atau AFC. Langkah ini langsung memicu perhatian karena jarang terjadi perubahan format menjelang turnamen besar. Situasi Iran menjadi faktor utama yang mendorong FIFA mempertimbangkan opsi ini. Deretan tim kandidat dari Eropa dan Asia. Dari zona Eropa, tim yang berpotensi masuk playoff tambahan merupakan negara yang gagal di jalur playoff sebelumnya. Nama-nama seperti Italia, Polandia, Kosovo, dan Denmark masuk dalam daftar kandidat. Mereka merupakan tim kuat yang tersingkir di fase krusial, sehingga masih dianggap layak bersaing untuk memperebutkan tiket tambahan jika skema ini disetujui. Sementara itu, dari zona Asia, peluang terbuka bagus bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yaitu Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian, Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pembahasan mengenai tambahan playoff ini memiliki tenggat waktu hingga 30 April 2026. Keputusan FIFA akan berdampak besar terhadap peta persaingan di UEFA dan AFC. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pelatih kepala John Hartman kini dikabarkan akan mendapat suntikan tenaga segar dari 3 nama baru yang tengah dalam proses naturalisasi. Ketiga pemain tersebut berasal dari latar belakang dan kompetisi yang berbeda-beda. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, yakni memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh mereka sebagai syarat memperkuat merah putih. Agenda Timnas Indonesia memang padat luar biasa sepanjang 2026 ini. Selain FIFA Matchday Juni, ada Piala AFF Juli hingga FIFA ASEAN Cup pada September-Oktober yang menanti untuk ditaklukkan. Berikut adalah 3 pemain naturalisasi baru yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. 1. Luke Vickery. Nama Luke Vickery kini menjadi yang paling santer dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Striker muda berusia 20 tahun ini lahir di Hawaii, Amerika Serikat, namun memiliki darah Medan, Sumatera Utara yang mengalir kuat dalam dirinya. Saat ini Vickery tengah bersinar bersama MacArthur FC di A-League, kompetisi kasta tertinggi Australia. Ia telah mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 28 laga di semua kompetisi, angka yang cukup meyakinkan untuk ukuran pemain muda. Postur fisiknya yang menjulang hingga 189 cm menjadi nilai jual tersendiri bagi lini depan Garuda. Tak hanya itu, fleksibilitasnya bermain sebagai striker murni maupun pemain sayap kiri dan kanan membuatnya semakin diminati PSSI. Dari Belanda muncul nama Dean Zandenbergen yang tak kalah menarik perhatian. Striker kelahiran Zoetermeer ini tengah menapaki karirnya bersama VVV Venlo di kompetisi Keukenkampioen-Divisie atau KKD kasta kedua Liga Belanda. Hubungan Zandenbergen dengan Indonesia bukan sekedar romantisme semata, melainkan tersambung melalui garis keturunan nyata. Darah Indonesia mengalir dalam dirinya dari jalur kakek di pihak ibunya yang secara hukum membuka pintu lebar bagi PSSI untuk segera memproses naturalisasinya. Kehadiran Zandenbergen diproyeksikan untuk mengisi kekosongan di lini serang yang selama ini menjadi persoalan klasik Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung tepat waktu, ia berpeluang besar debut di FIFA Matchday Juni mendatang. Berbeda dari 2 nama sebelumnya yang berfokus di lini depan, Jordi Weherman hadir sebagai solusi di sektor lini tengah Timnas Indonesia. Gelandang ini tengah menjalani proses naturalisasi dan disebut-sebut siap memberikan kontribusi nyata bagi skuad Garuda.
Jika proses naturalisasinya berhasil dirampungkan sebelum Juni, Hertman akan memiliki opsi tambahan yang sangat berharga di lini tengah. Kehadiran Weherman diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan dan stabilitas permainan, terutama saat menghadapi lawan-lawan dengan intensitas tinggi. Media Eropa bongkar nasib timnas Indonesia di playoff tambahan Piala Dunia 2026 untuk menggantikan posisi Iran. Rumor ini mulai berkembang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, FIFA dilaporkan tengah menyiapkan skema cadangan berupa babak playoff tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan mundurnya timnas Iran dari Piala Dunia 2026. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis ESPN Luis Carlos Largo yang menyebut badan sepak bola dunia itu bergerak cepat demi menjaga kelancaran turnamen bergengsi tersebut. Rencana playoff darurat ini disebut akan melibatkan 4 tim dari 2 konfederasi berbeda, yakni 2 wakil dari Eropa dan 2 wakil dari Asia. Namun hingga kini, nama-nama negara yang secara resmi masuk dalam daftar peserta belum diumumkan secara terbuka oleh FIFA. FIFA menetapkan batas waktu 30 April 2026 sebagai deadline pengambilan keputusan terkait mekanisme playoff tambahan tersebut. Langkah ini menjadi respons atas situasi geopolitik yang kian memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Iran telah mengajukan permintaan agar laga kandang mereka dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko. Namun permohonan tersebut resmi ditolak oleh FIFA yang semakin memperkeruh ketidakpastian status keikutsertaan Iran. Di tengah situasi yang belum jelas ini, sejumlah nama mulai bermunculan sebagai kandidat pengganti potensial jika Iran benar-benar absen. Timnas Italia disebut sebagai kandidat terkuat dari Eropa, sementara Uni Emirat Arab dan Oman menjadi nama yang paling banyak digadang-gadang dari Asia. Berdasarkan hasil drawing Piala Dunia 2026 sebelumnya, Iran telah ditempatkan di grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. FIFA kini berpacu dengan waktu agar slot tersebut segera terisi sebelum turnamen resmi bergulir. Media Prancis RMC Sport membongkar nasib timnas Indonesia di playoff darurat tersebut. Menurut mereka, FIFA kemungkinan akan mengambil negara dengan ranking dunia tertinggi. Mengingat peringkat dunianya, Italia hampir pasti menjadi pilihan untuk menjadi bagian dari salah satu dari 2 tim zona UEFA. Manuver ini mungkin terwujud jika Iran secara resmi menarik diri, tulis RMC dikutip pada Selasa 14/4/2026. Dengan demikian, timnas Indonesia hampir dipastikan tidak akan mengikuti playoff tersebut. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ke-122 ranking FIFA per 1 April 2026. Sementara dari benua Eropa, Italia 12 dan Denmark 20 yang akan mengikuti playoff darurat tersebut. Di Asia, ada Uni Emirat Arab dan Oman yang memiliki ranking lebih tinggi dari Indonesia berdasarkan kualifikasi terakhir. Daftar tim yang berpotensi masuk playoff tambahan FIFA untuk Piala Dunia 2026 mulai banyak dibicarakan. Timnas Indonesia masuk dalam perhitungan. FIFA dikabarkan sedang mempelajari skema additional playoff sebagai respons atas kemungkinan Iran tidak bisa berpartisipasi akibat situasi di luar sepak bola. Langkah ini membuka peluang baru bagi sejumlah negara yang sebelumnya gagal lolos. Informasi ini diungkap jurnalis ESPN Luis Carlos Largo yang menyebut badan sepak bola dunia itu bergerak cepat demi menjaga kelancaran turnamen bergengsi tersebut. Dalam skema tersebut, FIFA akan menyediakan 4 slot tambahan. Rinciannya, 2 slot untuk zona Eropa UEFA dan 2 slot untuk zona Asia AFC. Langkah ini langsung memicu perhatian karena jarang terjadi perubahan format menjelang turnamen besar. Situasi Iran menjadi faktor utama yang mendorong FIFA mempertimbangkan opsi ini. Dari zona Eropa, tim yang berpotensi masuk playoff tambahan merupakan tim yang gagal di jalur playoff sebelumnya. Nama-nama seperti Italia, Polandia, Kosovo, dan Denmark masuk dalam daftar kandidat. Mereka merupakan tim kuat yang tersingkir di fase krusial sehingga masih dianggap layak bersaing untuk memperebutkan tiket tambahan jika skema ini disetujui. Sementara dari zona Asia, peluang terbuka lebar bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yakni Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian, Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar untuk tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026.
Pembahasan mengenai tambahan playoff ini memiliki tenggat waktu hingga 30 April 2026. Keputusan FIFA akan berdampak besar terhadap peta persaingan di UFA dan AFC. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. Kini, Timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang Timnas Prancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain muda Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerja sama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih, hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa, serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat, sehingga diperlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20. Jadi hal ini sangat memungkinkan, tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk untuk Timnas Indonesia mengenai playoff dadakan Piala Dunia 2026. Hal ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan. Situasi geopolitik membuat kondisi keamanan untuk timnas Iran menjadi tidak terjamin. Penyerang Bali United, Jens Reven, mengaku sangat emosional hingga meneteskan air mata saat menerima panggilan perdana untuk memperkuat timnas Indonesia senior pada Rabu, 15 April 2026. Pemanggilan oleh pelatih John Hartman tersebut dianggapnya sebagai perwujudan impian masa kecil. Pemain berusia 20 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada media Belanda, AD, bahwa kabar tersebut datang secara tiba-tiba melalui pesan undangan saat ia sedang beristirahat. Reven langsung menghubungi keluarganya untuk membagikan kabar bahagia mengenai karir internasionalnya tersebut. Media-media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, Timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_. Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang. Sebanyak 3 calon pemain naturalisasi baru ini berpotensi dipanggil John Hartman ke Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Kabar baiknya, semua pemain ini sudah dapat lampu hijau dari FIFA untuk dinaturalisasi.
Gelombang amunisi baru siap mengguyur timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026 yang kian dekat. PSSI terus bergerak cepat dengan memproses naturalisasi sejumlah pemain berbakat demi memperkuat skuad Garuda di berbagai lini. Kebutuhan mendesak akan pemain berkualitas semakin terasa setelah timnas Indonesia tampil dalam FIFA Series 2026. Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Media Belanda mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi striker keturunan yang sedang bersinar di Liga Belanda. Menurut mereka, hal ini bisa menjadi jalan bagi masalah kronis yang selama ini menghantui skuad Garuda. Masalah kronis yang menghantui lini depan timnas Indonesia kini semakin sulit untuk disembunyikan. Kegagalan skuad Garuda menembus tiket Piala Dunia 2026 diyakini banyak pihak bukan sekadar soal taktik, melainkan berakar dari krisis mendalam pada posisi striker yang sudah berlangsung sejak era kepelatihan Patrick Kluivert yang berakhir dengan pemecatan. Kondisi ini rupanya tidak luput dari pengamatan media asal Belanda, Haaglanden Football. PSSI disebut harus segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat proses naturalisasi sejumlah penyerang berbakat demi menambal lubang besar di lini serang tim Garuda sesegera mungkin. Salah satu nama yang paling kencang dibicarakan adalah Dean Zandenberg, striker kelahiran Zoetermeer, Belanda, yang saat ini tengah bersinar bersama VVV Venlo di kompetisi Eerste Divisie atau Keukenkampioen Divisie atau KKD. Koneksi Zandenberg dengan Indonesia terbilang kuat karena ia mewarisi darah Nusantara dari kakek kandungnya dari pihak sang ibu, menjadikannya layak secara regulasi untuk memperkuat merah putih. Waktu menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan dalam proses ini. PSSI didesak untuk segera menuntaskan seluruh urusan administrasi kewarganegaraan Zandenberg, mengingat timnas Indonesia sudah memiliki jadwal padat di FIFA Matchday Juni 2026. Setelah turnamen Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berakhir pada pertengahan Juli, perhatian akan beralih ke Piala AFF 2026. Piala AFF yang kini dikenal sebagai ASEAN Championship dijadwalkan bergulir mulai akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2026. Turnamen dui tahunan ini memiliki arti penting bagi Indonesia yang belum pernah meraih gelar juara sejak edisi pertama pada 1996 dengan pencapaian terbaik sebagai runner-up. Menurut rencana, ajang ini akan diselenggarakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, dengan Jakarta sebagai salah satu kota tuan rumah babak penyisihan grup. Indonesia akan berlaga di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, diharapkan dapat membawa tim meraih gelar juara Piala AFF pertama kalinya. Ada potensi besar bagi semua pemain terbaik Indonesia untuk bergabung dalam kompetisi ini, seperti dilansir dari Tempo. Setelah Piala AFF rampung, timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam FIFA ASEAN Cup 2026, sebuah turnamen baru yang digagas FIFA bersama pemimpin ASEAN. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026 di tengah kompetisi domestik. Hingga saat ini, detail mengenai tanggal pasti, lokasi penyelenggaraan dan format kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 belum final. Setelah rangkaian turnamen ini, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan uji coba terakhir dalam kalender FIFA Matchday periode November yang menjadi agenda penutup tahun. Erick Thohir juga menyoroti persiapan penting ini untuk John Hartman dan dukungan penuh yang dibutuhkan tim. Ini persiapan dan beberapa turnamen yang akan diikuti oleh Coach John dan kita harus dukung penuh, ujar Erick di Bali.
Ia menambahkan bahwa Piala Asia 2027 akan digelar pada awal tahun berikutnya. Piala Asia 2027 akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Pengundian grup Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan pada 11 April telah ditunda akibat adanya konflik di Teluk Persia. Hingga saat ini, detail mengenai tanggal pasti, lokasi penyelenggaraan dan format kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 belum final. Setelah rangkaian turnamen ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan uji coba terakhir dalam kalender FIFA Matchday periode November yang menjadi agenda penutup tahun. Erick Thohir juga menyoroti persiapan penting ini untuk John Herdman dan dukungan penuh yang dibutuhkan tim. Ini persiapan dan beberapa turnamen yang akan diikuti oleh Coach John dan kita harus dukung penuh, ujar Erick di Bali. Ia menambahkan bahwa Piala Asia 2027 akan digelar pada awal tahun berikutnya. Piala Asia 2027 akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Pengundian grup Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan pada 11 April telah ditunda akibat adanya konflik di Teluk Persia. Hingga saat ini, detail mengenai tanggal pasti, lokasi penyelenggaraan dan format kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 belum final. Setelah rangkaian turnamen ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan uji coba terakhir dalam kalender FIFA Matchday periode November yang menjadi agenda penutup tahun. Erick Thohir juga menyoroti persiapan penting ini untuk John Herdman dan dukungan penuh yang dibutuhkan tim. Ini persiapan dan beberapa turnamen yang akan diikuti oleh Coach John dan kita harus dukung penuh, ujar Erick di Bali. Ia menambahkan bahwa Piala Asia 2027 akan digelar pada awal tahun berikutnya. Piala Asia 2027 akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Pengundian grup Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan pada 11 April telah ditunda akibat adanya konflik di Teluk Persia. Hingga saat ini, detail mengenai tanggal pasti, lokasi penyelenggaraan dan format kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 belum final. Setelah rangkaian turnamen ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan uji coba terakhir dalam kalender FIFA Matchday periode November yang menjadi agenda penutup tahun. Erick Thohir juga menyoroti persiapan penting ini untuk John Herdman dan dukungan penuh yang dibutuhkan tim. Ini persiapan dan beberapa turnamen yang akan diikuti oleh Coach John dan kita harus dukung penuh, ujar Erick di Bali. Ia menambahkan bahwa Piala Asia 2027 akan digelar pada awal tahun berikutnya. Piala Asia 2027 akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Pengundian grup Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan pada 11 April telah ditunda akibat adanya konflik di Teluk Persia. Hingga saat ini, detail mengenai tanggal pasti, lokasi penyelenggaraan dan format kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 belum final. Setelah rangkaian turnamen ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan uji coba terakhir dalam kalender FIFA Matchday periode November yang menjadi agenda penutup tahun. Erick Thohir juga menyoroti persiapan penting ini untuk John Herdman dan dukungan penuh yang dibutuhkan tim. Ini persiapan dan beberapa turnamen yang akan diikuti oleh Coach John dan kita harus dukung penuh, ujar Erick di Bali. Ia menambahkan bahwa Piala Asia 2027 akan digelar pada awal tahun berikutnya. Piala Asia 2027 akan... Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, Timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_. Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang.
Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Unggahan tersebut ternyata merupakan bagian dari tradisi April Mop atau April Fool's Day yang jatuh pada tanggal 1 April kemarin. Hingga saat ini, baik dari pihak PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia maupun FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana laga uji coba di antara kedua negara tersebut. Nasib serupa di kualifikasi. Meski kabar pertandingannya hanyalah candaan, fakta bahwa kedua tim gagal ke Piala Dunia 2026 memang benar adanya. Italia harus mengubur mimpi mereka setelah disingkirkan oleh Bosnia-Herzegovina lewat drama adu penalti, sementara langkah timnas Indonesia juga terhenti di fase kualifikasi pada Oktober 2025 lalu. Masyarakat diharapkan untuk tetap teliti dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama saat memasuki bulan April, di mana banyak konten bersifat satire atau candaan yang seringkali disalahartikan sebagai berita sungguhan. Kegagalan timnas Italia melaju ke Piala Dunia 2026 meninggalkan cerita yang cukup pahit. Skuad Azzurri harus mengubur mimpi tampil di Amerika Utara setelah langkah mereka terhenti di final playoff Piala Dunia. Laga penentuan itu berakhir dramatis. Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina. Hasil yang jelas menyakitkan, apalagi datang di momen sepenting itu. Tak lama setelah kekalahan tersebut, muncul isu di luar lapangan. Beberapa laporan menyebut para pemain sempat menuntut bonus besar jelang pertandingan. Kabar ini langsung menyebar dan memicu perdebatan di kalangan publik. Namun, seiring waktu, fakta mulai terlihat lebih jelas. Federasi sebenarnya memang menyiapkan bonus jika Italia lolos. Hanya saja, bentuknya bukan uang tunai seperti yang ramai diberitakan. La Repubblica sempat mengangkat klaim soal adanya permintaan bonus kolektif dari para pemain. Nilainya disebut mencapai 300.000 euro. Kalau dibagi rata, tiap pemain bisa mengantongi sekitar 10.000 euro. Angka itu kemudian jadi sorotan, apalagi dikaitkan dengan momen krusial jelang laga playoff. Dalam laporan yang sama, pelatih Gennaro Gattuso juga disebut ikut turun tangan. Ia berusaha meredam potensi gangguan agar fokus tim tetap terjaga. Namun narasi tersebut kemudian diluruskan oleh La Gazzetta dello Sport. Media ini menyebut tidak ada permintaan resmi dari pemain soal bonus uang. Jadi, isu yang beredar sebelumnya dianggap tidak sepenuhnya akurat. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC memang sudah menyiapkan bentuk apresiasi, tapi pendekatannya sedikit berbeda. Mereka menilai bonus uang tidak terlalu relevan bagi pemain yang sudah bergaji tinggi di klub masing-masing. Karena itu, opsi hadiah dengan nilai simbolis justru lebih dipertimbangkan.